Apa kabar kawan-kawan? Salam solidaritas. Pertarungan tentang upah minimum semakin keras. Apalagi ada pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan bahwa kepala daerah yang tidak mematuhi ketentuan terkait dengan kenaikan upah minimum tahun 2022 itu bisa diberikan begitu. Kita bisa baca di beberapa media, salah satunya di Detik, diberitakan dalam judul "Gubernur nggak tunduk aturan upah dari pusat bisa diberhentikan". Ini tentu saja menjadi satu sinyal begitu agar kepala daerah tunduk pada ketentuan terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2022 yang dimudahkan oleh pusat. Dan bagi gerakan sendiri ini tidak pernah gentar, karena bisa dibuktikan di hari ini saja itu ada aksi besar yang dilakukan oleh kawan-kawan buruh. Di Bekasi misalnya, mereka melakukan aksi dengan melibatkan ribuan buruh turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan terkait dengan kenaikan upah minimum. Dan hal yang lain juga dilakukan oleh kawan-kawan di Subang. Mereka melakukan aksi besar-besaran untuk memastikan agar upah di tahun 2022 bisa menjadi lebih layak. Kita kemudian marah, kita salah, kita tidak salah kalau kemudian kita katakan kita kaum buruh Bekasi, kita kaum buruh Indonesia menolak upah murah kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Sebagaimana diberitakan oleh Detik, Gubernur akan mendapat sanksi keras jika tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah, sanksi tersebut diatur oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Ida menjelaskan, penetapan upah minimum ini adalah proyek strategis nasional. Tadi siang pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Menko Polhukam, dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, BPS, TNI Polri, BIN, Kejaksaan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan surat kepada para gubernur terkait dengan ketentuan upah minimum. Dalam surat tersebut juga disampaikan sanksi diberikan kepada gubernur atau kepala daerah yang tidak memenuhi kebijakan pengupahan ini, kata Ida dalam konferensi pers virtual Selasa 16 November 2021. Surat yang dikirimkan Mendagri kepada kepala daerah, dijelaskan Ida membuat sanksi mulai dari yang paling ringan hingga yang terberat, yakni pemberhentian kepala daerah yang tidak mengikuti ketentuan dalam penetapan upah minimum. Di dalam surat tersebut juga dijelaskan, ada mulai sanksi teguran tertulis, kemudian sampai yang terberat itu pemberhentian sementara, sampai pemberhentian permanen. Saya kira ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri adalah ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, paparnya. Ida menjelaskan, pihaknya membuat formulasi upah minimum mengacu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Selain itu, kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing, tambahnya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan ini sekaligus menegaskan kepada kita begitu tentang bagaimana penetapan upah minimum benar-benar mendapatkan informasi yang sangat kuat dari pusat. Dan tidak berlebihan kalau kemudian Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini lebih buruk begitu dibandingkan dengan Orde Baru. Dengan melihat keadaan yang makin menyudutkan dan membuat buruh makin susah, kebijakan ini adalah menghancurkan daya beli masyarakat. Buruh adalah kelompok masyarakat yang punya purchasing power, daya beli. COVID-19, post-COVID, setelah COVID-19, investasi nggak akan bisa masuk. Faktanya nggak ada kok.
yang dijanjikan oleh Menteri Menko Investasi, yang dijanjikan oleh Menko Perekonomian, yang dijanjikan oleh Menteri PM, itu kan hanya janji. Baru komitmen, dan investasi komitmen ada realisasi. Realisasinya mana? Nggak ada. Baru komitmen diumumkan. Baru diumumkan komitmen, apa yang bisa didapat oleh rakyat dan buruh pekerja. Karena itu akan memukul daya beli. Daya beli turun, purchasing power turun, karena upah murah, maka konsumsi turun. Sudahlah investasi belum berkembang baik, government expenditure atau belanja pemerintah hancur bleeding karena COVID, dan ekspor belum terlalu baik dibandingkan impor. Waktu itu hanya batu bara dan kelapa sawit yang ngedorong, year on year itu tumbuh 7%. Habis itu nggak ada, batu bara dan kelapa sawit. Nah, maka tumpuan dikonsumsi akan lebih hancur karena upah murah. Soeharto aja nggak melakukan ini di Orde Baru. Jahat sekali. Jahat sekali para menteri. Para menteri Soeharto saja di Orde Baru yang kita anggap orang yang sangat anti demokrasi dan menyengsarakan rakyat, maka terjadi reformasi, tidak melakukan seperti yang sekarang ini para menteri yang telah merumuskan PP nomor 36. Saya percaya Presiden Jokowi tidak tahu, atau setidak-tidaknya belum memahami jahat, permufakatan jahat dari para menteri untuk buruh. Menghadapi situasi ini, kaum buruh tidak gentar. Perjuangan terkait dengan upah minimum terus digelurakan, bahkan kaum buruh sudah menyerukan akan ada mogok nasional manakala penetapan upah minimum tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh. Dan karena itu, buruh telah memutuskan, KSPI, Gekanas, KSPSI Andikani, Gebrak, 60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, stop produksi, yang direncanakan akan diikuti 2 juta buruh. Saya ulangi, mogok nasional, stop produksi, diikuti 2 juta buruh. Lebih dari ratusan ribu buruh, maksud saya ratusan ribu pabrik akan berhenti bekerja, stop produksi. Dan ini adalah legal. Dan ini adalah konstitusional. Daripada Menteri Tenaga Kerja menggunakan upah minimum inkonstitusional, maka kami gunakan cara konstitusional, yaitu pemogokan. Mogok nasional, 2 juta buruh akan terlibat, ratusan ribu pabrik akan stop produksi. Ratusan ribu pabrik akan stop produksi di 30 lebih provinsi, ratusan kabupaten kota. Ratusan kabupaten